ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Belum apa-apa, Rizik sudah melecehkan perempuan. Di acara yang seharusnya suci saat merayakan Maulid Nabi, Rizik berulang kali menyebut kata tidak senonoh mengenai Nikita Mirzani. Menyedihkan. Tapi kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya sekedar mengkonfirmasi bahwa standar moral Rizik memang rendah. Jadi kalau ada revolusi akhlak, ya akhlak Rizik lah yang seharusnya dibongkar paling awal. Kita kembali saja dengan kasus Firza. Para pendukungnya berkeras bahwa Rizik tidak pernah bertukar chat tidak senonoh dengan Firza. Mereka bilang itu fitnah. Mereka bilang itu cuma rekayasa untuk menjatuhkan Rizik. Tapi tidakkah mereka seharusnya curiga bahwa Rizik sendiri tidak pernah membantahnya? Kalau soal Firza, dia terus menghindar. Rizik sebenarnya memang pernah bersumpah yang seolah menunjukkan bahwa dia tidak melakukan perbuatan tercela dengan Firza. Pada Februari 2017, dia sempat bermubahalah melalui Twitternya. Mubahalah adalah tradisi dalam Islam di mana dua orang yang berselisih saling mendoakan agar laknat Allah dijatuhkan atas orang yang zalim atau berbohong. Dalam Twitternya, dia seolah bermubahalah soal chat mesum yang dituduhkan terhadapnya. Saya bacakan saja ya mubahalah Rizik. Begini bunyinya. Demi Allah, alhamdulillah, sejak saya memasuki usia taklif hingga saat ini, saya tidak pernah mencuri, merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi, ataupun berzina. Jika saya berdusta, maka laknat Allah atas diri saya. Dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Demikianlah bunyi sumpah mubahalah Rizik. Para pendukung Rizik dengan bahagia menyebut mubahalah itu sebagai bukti bahwa Rizik memang bersih dari tuduhan chat mesum. Tapi nanti dulu, coba Anda ulang bunyi mubahalah Rizik. Dia bilang dia bersumpah tidak pernah mencuri dan seterusnya dan tidak pernah sodomi ataupun berzina. Rizik sama sekali tidak membantah bahwa dia melakukan perbuatan maksiat dengan Firza. Sumpah dia adalah dia tidak pernah berzina. Dan dalam Islam apa yang disebut zina adalah hubungan seks yang melibatkan penetrasi. Tapi kan ada banyak perbuatan maksiat lain yang bisa dia lakukan di luar zina. Saya nggak mau membayangkan apa saja yang sudah mereka lakukan. Tapi yang jelas dia tidak membantah bahwa mereka bertukar chat mesum. Yang jelas memang bukan berzina. Kalau chat mesum antara Rizik dan Firza yang menyebar itu benar, Rizik sudah layak masuk kategori pria mesum. Dalam chat bahkan ada permintaan agar Firza mengirimkan foto telanjangnya. Dan ada kalimat-kalimat yang mengindikasikan bahwa memang ada perilaku seks antara mereka berdua di luar zina. Jadi Rizik belum pernah bantah ya. Dia menghindar, dia bermain kata-kata. Dan ketika dipanggil untuk menjadi saksi, dia kabur. Saya sendiri juga sempat menantang balik mubahalah Rizik. Pada 10 Juni 2017, saya bersumpah melalui Facebook saya. Saya ketika itu menulis, "Ya Allah, bila Rizik tidak mengirimkan chat mesum itu, azablah saya. Bila Rizik benar mengirimkan chat mesum, azablah Rizik." Demikianlah sumpah saya. Lucunya sesudah sumpah itu sempat ada hoax bahwa saya sakit. Saya dianggap kena batu atas sumpah saya. Saya bahkan dikabarkan dalam kondisi koma di sebuah rumah sakit. Ade Armando mendadak kumat asmanya, sudah lama tidak kumat, mendadak sekitar jam 21.45 WIB tadi jadi akut. Hashtag diboyong ke dokter secara sembunyi-sembunyi, dibayar kontan. Itu bunyi hoaxnya dan hoax itu beredar luas. Tentu saja itu mengarang bebas meski cukup impresif karena ditulis dengan terperinci. Dengan imajinasinya si penulis menggambarkan saya punya asma yang sudah lama tidak kumat dan harus dibawa ke rumah sakit pada jam 21.45. Padahal saya tidak punya asma dan tidak kemana-mana pada malam itu. Tapi begitulah kubu Rizik. Bagi mereka tujuan menghalalkan cara. Kalau sekarang ada yang bertanya,
Sumpah siapakah yang sudah terbukti berlaku? Saya jawab, saya nggak tahu. Yang jelas saya hidup baik-baik saja. Sementara Rizik hidup dalam pengasingan selama 3 tahun lebih. Rizik itu contoh manusia tidak penting yang lazim kita temukan dalam cerita sejarah. Karena itu pula saya tidak sedikit pun khawatir dengan kepulangannya ke Indonesia. Kebusukan dia akan terbongkar dengan sendirinya kok. Coba saja pikirkan nasib dia. 4 tahun yang lalu nama Rizik sedemikian menjulang, diagung-agungkan, disebut sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Lalu tiba-tiba saja dalam bilangan hari nasibnya berubah. Tuhan seperti mentakdirkan bahwa handphone Firza harus disita untuk alasan yang sama sekali tidak terkait dengan Rizik. Dan akibat penyitaan itu terbongkarlah chat mesum yang epik itu. Gara-gara itu dia harus melarikan diri bersama anak istri. Mula-mula mengaku umroh tapi kemudian mengarang 1001 alasan lain kenapa tidak pulang. Karena dia kabur, dia tidak bisa berperan dalam pemilu 2019. Dia cuma bisa bicara dari kejauhan. Selama di Saudi terkuak pula kebenaran bahwa dia memang bukan keturunan Nabi Muhammad. Pemerintah Saudi sendiri memperlakukannya sebagai buronan. Dia harus bayar denda, dia bahkan dideportasi. Untung ada orang-orang dari Jakarta yang bersedia datang untuk menebus denda agar dia tidak dipenjara. Dia lantas pulang ke Indonesia dengan gaya seperti imam besar beneran yang dipersekusi negara zalim. Ribuan orang dikerahkan untuk menyambutnya. Tapi Rizik boleh berencana, Allah jua yang menentukan. Belum apa-apa dia sudah langsung dipermalukan oleh Nikita Mirzani. Kemarahan para pendukungnya yang mengancam akan menggeruduk rumah Nikita semakin membuat Rizik nampak sebagai pria pengecut. Dan sekarang dia bahkan tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak mengoceh kotor. Rizik memang cuma imam kecil yang tidak bernyali. Kalau saja dia berani bersumpah bahwa dia tidak mengirimkan chat mesum itu pada Firza, mungkin image-nya lumayan terjaga. Tapi kayaknya sih itu memang tidak akan dilakukannya. Dan dengan akal sehat kita bisa tahu apa artinya itu. Yuk terus gunakan akal sehat. Hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.